Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta Al-Quran semuanya, kita akan membahas secara lengkap cara berhenti pada akhir kata. Yang pertama kita lihat cara berhenti pada harokat fathatain, pada dua baris di atas. Jadi kalau kita berwaqaf ketika baca Quran, perhatikan dua huruf terakhir, 1, 2. Karena nun ini panjang, maka panjangkan dulu. Huruf terakhirnya kalau fathatain, maka hilangkan salah satu, panjang dua ketukan. Walaupun tidak ada alif, kita sendiri yang menambahkan. Itu sering terjadi pada huruf hamzah. Bina'a, juz'a. Kebetulan huruf di sini tidak ada panjang, jadi huruf terakhir hilangkan salah satu. Juz'a. Di sini berikan qalqalah, pantulan. Ini hilangkan salah satu, panjang dua ketukan. Dhabha. Ini disebut dengan mad iwad. Kalau misalkan hamzah ini ada yang harokat kasrotain, in, misalkan bina'in, jadi sukunkan saja, bina. Kalau ada binaun, ini sukunkan juga, bina. Nah, jadi yang berbeda itu cuman dua baris di atas saja. An menjadi a. Nah, jadi yang spesial itu cuman harokat fathatain. Selain dari harokat fathatain, kalau misalkan dia kasrotain, dhammatain, tinggal disukunkan saja. Pembahasan yang kedua, cara kita berhenti pada tamarbuto. Perhatikan dua huruf terakhir, di sini pendek, di sini ada tamarbuto. Tamarbuto apapun harokatnya tinggal disukunkan saja. Walaupun dia fathatain, tidak boleh disingkat seperti yang tadi. Hamiyata, itu salah. Jadi tetap langsung kita sukunkan apapun harokatnya. Naron hamiyah min ainin aniyah radiyah falaqtahamal aqabah alal afidah narullahil muqadah. Jadi tinggal disukunkan saja. Berikutnya yang ketiga, cara berhenti pada ya maqsura atau dzawatul ya, atau sering juga disebut dengan alif bengkok. Maka perhatikan dua huruf terakhir, alif bengkok dan huruf yang sebelumnya. Kalau dia panjang, panjangkan dua ketukan. Taratan ukhra. Nah, jadi tetap kita panjangkan. Kalau misalkan sebelum dzawatul ya atau ya maqsura ada yang fathah biasa, maka itu sebenarnya termasuk kepada fathah berdiri. Kenapa ditulis fathah biasa? Karena berjumpa dengan hamzah wasal, maka sifatnya kondisional. Kalau kita gabung dibaca pendek, al-atqalladzi. Tapi kalau berhenti tetap panjang, sama dengan ukhra ini, al-atqa. Ini uraiannya. Kalau misalkan sebelum dzawatul ya dua baris di atas, hilangkan salah satu, sama dengan rumus pertama, panjangkan dua ketukan. Wa ajalum musamma. Cara berhenti yang keempat pada hadhamir, huruf hi dan huruf hu yang pakai kasroh berdiri atau dhamma terbalik. Nah, cara berhentinya cukup mudah, tinggal disukunkan. Perhatikan huruf yang sebelumnya, kalau pendek pendekkan saja, jangan dipanjangkan. Bi pendek, rohnya juga pendek. Lita'jala bih ma'adhirah. Kalau misalkan hadhamirnya itu ada tanda bendera, nah, maka cara berhentinya sama juga dengan yang tidak pakai bendera, tinggal disukunkan saja. Ila ta'amih au ta'amah. Cara berhenti yang kelima, berhenti pada huruf mad. Yang pertama, huruf madnya itu ada pakai bendera, maka cara berhentinya mudah, hilangkan bendera, cukup dipanjangkan dua ketukan. Yamshuna biha abasa wa tawalla. Kapan bendera ini berlaku? Kalau lanjut dengan kalimat berikutnya. Tapi kalau berhenti bendera hilang, panjangnya cuma dua harokat atau dua ketukan. Masih pembahasan yang kelima, cara berhenti pada huruf mad. Sekarang huruf madnya tidak pakai bendera, maka tinggal panjangkan dua ketukan, jangan sampai disukunkan. Perhatikan konsepnya, kalau berhenti perhatikan dua huruf terakhir. Ini panjang, di sini pendek, maka pendekkan ini panjangkan saja huruf terakhir. Nah, jangan sampai la fasadat. Nah, itu salah, tinggal panjangkan huruf terakhir. La fasadata
liyatma'inna qalbi mimma kasabu. Masih pembahasan pada berhenti pada huruf mat. Kalau misalkan dua huruf terakhir itu yang pertama pendek dan huruf yang setelahnya itu atau yang sebelum huruf pendek ini ada huruf mat, maka yang mat ini dipanjangkan dengan durasi 2 atau 4 atau 6 harokat. Dan huruf yang terakhir kita matikan. Nah, karena mat berjumpa sukun maka dipanjangkan 4 harokat. Kita pilih 4. Sebenarnya boleh 2, intinya dalam satu bacaan harus seimbang. 2 boleh, 4 boleh, dan 6 boleh. Kita pilih 4 saja. Aladul khisam azizun hakim ilaihi tuhsyarun. Pembahasan berikutnya masih berhenti pada huruf mat. Nah, karena di sini ada sifat lin berjumpa sukun maka menjadi mat lin. Nah, panjangkan dulu yang ini baru kita sukunkan huruf terakhir. Hadzal bait Quraisy min khawf wala naum. Pembahasan yang keenam, cara berhenti pada huruf yang bertasydid. Kita lihat dulu huruf yang tasydid itu huruf dengung, maka cara berhentinya perhatikan di huruf terakhir. Ini pendek dan mimnya huruf dengung. Maka sukunkan huruf dengung, lalu kita dengungkan 2 ketukan. Minal gham fa'atammahun. Jadi ada bunyi atau bunyi en yang kita dengungkan. Kemudian masih huruf tasydid. Kalau hurufnya huruf qalqalah tinggal kita pantulkan. Tapi pantulannya itu tunggu dulu 2 ketukan baru dipantulkan. Jadi pantulannya terlambat. Ghayabatil jub fil hajj bi ghairil haqq. Karena bertasydid inilah makanya qalqalahnya datang terlambat 2 ketukan. Kalau misalkan yang tasydid itu bukan huruf qalqalah, tinggal kita sukunkan, kemudian huruf yang sebelumnya yang pendek langsung kita gabung saja, ditekan bacaannya. Sering disebut dengan bacaan nabar. Nabar itu artinya menekan. Minal mas wabilun fatal. Kemudian pembahasan yang ketujuh, cara berhenti pada 2 huruf yang tanpa mat. Jadi berhenti pada 2 huruf yang pendek. Li pendek, qafnya juga pendek. Ini juga pendek. Maka cara berhenti tinggal sukunkan huruf terakhir. Kalau dia huruf qalqalah, berikan pantulannya langsung. Mimma khuliqa ma a'bud wattaraib ba'dihi birusul. Ingat rumus kalau kita berhenti, perhatikan 2 huruf terakhir. Yang sin pendek, yang lam pendek, dia langsung berhenti. Birusul, jangan birusul. Nah, itu salah. Yang sin ini pendek. Birusul laka dzikrak biruhil qudus. Pembahasan yang ke-8, cara berhenti pada 2 huruf sukun. Sebelumnya sudah ada huruf yang sukun, tapi karena kita berhenti huruf yang terakhir juga kita sukunkan, sehingganya sudah 2 huruf sukun. Maka cara berhenti, sempurnakan dulu huruf sukun sebelumnya, berikan vokal pada huruf sukun yang terakhir. Kalau dia huruf qalqalah, berikan bunyi pantulan. Fa'akalahu dzib ni'mal 'abd wa ra'du wa barqa qaimam bil qist. Berikutnya masih sama, sukunkan huruf yang terakhir, berikan sifatnya. Huruf kaf, huruf ta itu ada sifat hamas, ada bunyi nafas atau bunyi angin pada suara kita. Khitamuhu misk, misk wa aklihi musuht allati akhrajatka afallahu ank. Karena di sini ada ikhfa, dengungkan dulu ank. Berikutnya masih sama, sukunkan huruf yang terakhir. Wa ma huwa bil hazl, bil hazl
Dzatis sada, dzatis sada, qiblata ba'd, wal 'asr. Pembahasan yang ke-9, cara berhenti pada huruf waw yang didahului oleh dhammah dan huruf ya yang didahului oleh kasrah. Ini cara berhentinya sedikit khusus. Yang ke-8, cara berhenti pada huruf ya didahului kasrah, huruf waw didahului dhammah. Ini cara berhentinya sedikit khusus. Kenapa seperti itu? Nampaknya dia dibaca pendek, tapi setelah kita sukunkan menjadi hukum bacaan mat. Perhatikan. Kalau berhenti, huruf H-nya pendek, huruf I-nya disukunkan. Setelah dilihat, setelah I-nya sukun, rupanya masuk kepada syarat dari mad tabi'i, kasrah jumpa ya sukun. Jadi panjang dua ketukan. Yang ini juga dhamma berjumpa dengan waw sukun, jadi panjang dua ketukan. Yang sin berjumpa dengan ya sukun, juga panjang dua ketukan. Yubayyin lana ma hi Allahu la ilaha illahu fanasi. Jadi ini sering disebut dengan mad dadakan. Dia menjadi mad ketika kita berwakaf. Setelah lanjut tidak ada dibaca mad, dibaca pendek saja. Jadi sahabat Al-Quran, itulah 9 pembahasan cara berhenti atau berwakaf yang ada di dalam Al-Quran. Moga memudahkan ketika belajar Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.